Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah paparan dari kami, kelompok 1A angkatan 57 terkait dengan materi Smart ASN. Di sini kami akan memaparkan materi Jakarta Financial Sustainability menuju kota global. Dan di sini ada kelompok kami, yaitu ada Mas Adam, saya Fauzi, ada Bubung, ada Evi, dan ada Bella. Lalu kami sudah membedah ada 3 isu utama terkait dengan Smart ASN yang sudah kami analisa, yaitu ada satu, praktek pinjaman online ilegal yang kian marak terjadi di tengahnya masyarakat. Kemudian yang kedua, ada tingginya tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sektor informal. Yang ketiga adalah tingginya utang dan pembiayaan pembangunan yang ada di Jakarta terkait dengan infrastruktur yang sedang dibangun. Untuk selanjutnya, metode APKL akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Terima kasih. Dari isu yang ada, kami telah membedah dengan metode APKL. Untuk urutan pertama, ada di praktek pinjaman online ilegal kian marak terjadi di tengah masyarakat dengan total skor 19. Kemudian berikutnya ada tingginya tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sektor informal dengan skor 15. Kemudian selanjutnya ada tingginya utang dan pembiayaan pembangunan dengan skor 17. Next. Untuk penerapan APKL terdapat 4 poin: aktual, kalayak, problematik, dan loyal. Next. Dari isu yang ada, kami telah membedah menggunakan fishbone analysis dengan metode 6M. Dari faktor manusia, salah satunya adalah literasi keuangan yang rendah. Dari metode, salah satunya adalah promosi agresif via SMS atau WhatsApp. Dari mesin, salah satunya adalah aplikasi atau website yang mudah dibuat. Dari material, salah satunya adalah informasi pinjaman yang menyesatkan. Kemudian dari ekonomi, salah satunya adalah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Dari faktor lingkungan, salah satunya adalah budaya yang konsumtif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bubung. Ya, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan metode USG atau yang pertama urgency, ada seriousness dan ada growth. Dan di sini ada 8 akar masalah, salah satunya seperti konsumtif, iklan pinjol yang masif, terus ada minimnya pinjol yang legal dan diawasi pemerintah. Dan di tabel yang ini kita memilih bagian yang konsumtif dengan total nilai 15. Karena dari semua masalah ini yang paling akar masalahnya yang paling tinggi yaitu yang konsumtif. Boleh next. Lalu untuk penentuan solusi prioritas dengan metode MC Namara, di sini ada 4 solusi seperti kampanye sosialisasi digital yang masif, optimalisasi layanan aduan masyarakat, kurikulum keuangan di sekolah, dan Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal. Dan di sini kita memilih sosialisasi digital yang masif karena ini sudah mencakup semuanya. Untuk selanjutnya bisa dibahas oleh Mbak Evi. Baik, terima kasih. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Next. Untuk perencana sendiri yaitu kita merencanakan penguatan aturan mengenai perlindungan data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan, lalu merancang kampanye literasi keuangan digital yang masih sebagai bagian dari program kerja instansi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Untuk peran sebagai pelaksana yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, melaksanakan layanan pengaduan yang cepat dan solutif bagi korban pinjol atau pinjaman online ilegal. Untuk peran sebagai pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi keuangan dan melaporkan platform ilegal untuk diblokir, lalu memastikan proses hukum terhadap sindikat pinjol ilegal berjalan sesuai dengan prosedur tanpa ada praktek kolusi. Untuk next dibacakan oleh Mas Adam. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu kaitan dengan Smart ASN, yaitu peran ASN di bidang digital, inovatif, dan adaptif. Di bidang digital yaitu salah satunya memberikan sosialisasi literasi keuangan digital, serta membantu masyarakat menghindari jebakan pinjol ilegal. Next. Di bidang inovatif yaitu peran ASN mengembangkan metode edukasi digital yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Untuk di bidang adaptif yaitu memperbarui pengetahuan dan keterampilan digitalnya agar tidak tertinggal dikarenakan modus pinjol ilegal terus berkembang. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.